Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu dalam perkuliahan ma'had meskipun lewat virtual ya. Mata kuliah kita untuk di ma'had ini adalah MBTA. Ini akan dikuliahkan selama 1 semester, insya Allah. Akan ada pembelajaran tentang Al-Quran dan cara-cara membacanya. Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Nah, karena dengan belajar Al-Quran, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah berupa kecerdasan, akal yang gemilang, hati yang sehat, lapang, tenang, tentram, mendapatkan petunjuk dan hidup terarah. Nah, baiklah, berikut akan kita lihat tentang kontrak perkuliahan ma'had. Kemarin sebenarnya ini sudah perlu dijelaskan, tetapi karena waktu kita tidak memadai, ada placement test tentang membaca Al-Quran pada setiap mahasiswa. Nah, untuk hari ini di pertemuan kedua, kita akan lihat kontrak perkuliahan materi kuliah MBTA. Yang pertama, materi kuliah kita insya Allah ada 7 poin, yaitu keutamaan membaca Al-Quran, ilmu tajwid, kemudian makharijul huruf, hukum nun tanwin, ya, hukum nun mati dan tanwin, hukum mim mati, tanda-tanda wakaf, dan menghafal surah-surah pendek. Nah, berikut penilaian untuk mata kuliah MBTA ini akan kita lihat kehadiran dan keaktifan. Kemudian ada penugasan-penugasan, ya, baik penugasan membaca Al-Quran dan menulis Al-Quran. Kemudian bacaan ayat-ayat Al-Quran serta hafalan-hafalan. Nah, untuk referensi, Nanda sekalian boleh melihat atau menggunakan buku literatur yang berkaitan dengan materi kuliah. Buku apa saja yang penting terkait materi-materi perkuliahan kita. Demikian kontrak perkuliahan ma'had materi kuliah MBTA. Berikutnya kita akan lanjutkan materi pertama, yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Nah, sebelum kita melihat keutamaan membaca Al-Quran, maka yang perlu kita pahami dulu adalah pengertian Al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab sebagai hujjah kerasulannya, petunjuk bagi manusia dalam beribadah, serta dipandang ibadah dalam membacanya, yang terhimpun dalam mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, dan dinyatakan kepada kita dengan jalan mutawatir. Nah, yang perlu kita pahami di sini bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita. Nah, kemudian yang kedua yang paling penting harus dipahami itu bahwa membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Nah, berbeda dengan bahan-bahan bacaan yang lain, ya itu tidak dipandang sebagai ibadah. Tetapi Al-Quran membacanya itu adalah ibadah. Satu huruf itu dihitung dengan satu amal. Ya, tapi dalam bulan Ramadan berbeda lagi, itu ditingkatkan satu huruf menjadi 10 amal. Nah, selanjutnya, secara umum keutamaan Al-Quran itu adalah yang pertama, Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak ada menyerupainya. Ya, jadi tidak ada yang serupa dengan
Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, Al-Quran menuntun ke jalan yang lurus. Yang ketiga, Al-Quran adalah diberkahi. Yang keempat, Al-Quran adalah penjelasan bagi segala hal. Jadi segala aspek dalam kehidupan manusia itu ada dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima, Al-Quran adalah karunia Allah yang menggembirakan hamba-hambanya. Yang keenam, Al-Quran adalah cahaya. Nah, keutamaan-keutamaan secara umum Al-Quran ini itu bisa dilihat bukti-buktinya pada setiap surah yang ada di poin-poin yang ada. Selanjutnya, secara khusus keutamaan membaca Al-Quran itu juga akan kita lihat ada beberapa. Yang pertama, membaca Al-Quran adalah perniagaan yang menguntungkan. Nah, maksud dari perniagaan di sini bahwa ketika kita membaca Al-Quran, maka itu adalah menjadi sebuah aset bagi kita untuk bisa memetik hasilnya nanti di akhirat. Kemudian yang kedua, dengan membaca Al-Quran kita akan memperoleh ketenangan, rahmat, dan malaikat akan turun ya karena bacaan Al-Quran itu. Nah, ini bisa dilihat pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim. Nah, kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran itu semuanya adalah kebaikan. Nah, ini juga ada dalilnya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi ilmu tajwid. Nah, yang pertama, pengertian ilmu tajwid. Nah, tajwid itu berasal dari bahasa Arab. Ya, tajwidun. Secara harfiah bermakna melakukan sesuatu dengan elok dan indah atau bagus dan membaguskan. Tajwid berasal dari kata jawada. Dalam ilmu qiraah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun bukan. Nah, yang dimaksud bukan di sini adalah selain ayat-ayat itu terdapat di luar Al-Quran, misalnya di buku-buku referensi atau di bahan-bahan bacaan yang lain. Itu cara membacanya tetap sama ketika kita membaca dari Al-Quran. Nah, berikutnya hukum mempelajari ilmu tajwid. Nah, para ulama menyatakan bahwa hukum bagi mempelajari tajwid itu adalah fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah di sini ketika seseorang ya, atau sudah ada orang lain yang melakukan hal-hal itu, maka itu kewajiban bagi orang banyak akan tertunaikan. Ya, tetapi mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain. Nah, berbeda ketika kita ingin mengamalkan, itu akan dilihat dari masing-masing individu-individu. Jadi kalau kita tidak membaca Al-Quran ya tidak ada pahala yang kita peroleh. Ya, itu ya. Tetapi hukum mempelajari tajwid itu adalah fardu kifayah. Satu orang yang belajar, yang lain sudah terpenuhi. Tetapi kalau membaca Al-Quran itu adalah fardu ain. Ya, wajib atau fardu bagi setiap orang yang mukallaf atau dewasa. Nah, mukallaf dalam hal ini kalau kita lihat di ukuran fikih itu adalah balik dan berakal. Nah, bukan balik tapi tidak berakal, sebaliknya bukan berakal tapi belum balik. Ya, itu ya yang dimaksud mukallaf. Nah, berikutnya tujuan mempelajari ilmu tajwid agar pembaca dapat melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar yang disesuaikan dengan makhraj dan sifatnya. Nah, ini juga tentang makhraj itu akan ada pada pertemuan berikut. Nah, kemudian yang kedua agar dapat memelihara kemurnian bacaan Al-Quran. Maksudnya kemurnian membaca bacaan Al-Quran itu sama persis ketika Rasulullah mengajarkan kepada sahabat
sahabat mengajarkan kepada tabi'in, dan tabi'in mengajarkan kepada tabi'in sampai seterusnya kepada kita, itu sama cara bacaannya. Itu yang dimaksud dengan mempelajari ilmu tajwid, maka kita akan memelihara kemurnian bacaan Al-Quran. Lalu yang berikutnya, bahwa mempelajari ilmu tajwid itu akan menjaga lisan pembaca. Karena bisa jadi ya dalam huruf hijaiyah ada huruf-huruf yang hampir sama, ya hampir sama sebutannya, tetapi pada dasarnya itu akan berbeda ketika kita melakukan secara baik dan benar. Itulah perlunya nanti belajar tentang ilmu tajwid.